Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan. Allah masih beri kita hidup ya, sehingga kita alhamdulillah kita telah melewati bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan Ramadan. Sekarang kita sudah masuk bulan Syawal ya. Sebagaimana kita tahu semua, tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun, katanya Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 182. Dan insya Allah pagi hari ini kita bersama Ustadz Taufik. Beliau akan membahas itu ya, Ustadz Taufik Daud MA MPH MPH. Eh, Sekarang pekan kelima, jadi beliau bisa hadir di tengah-tengah kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita simak, kita siapkan diri kita untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Kita siapkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustadz, sama-sama kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Ya, jazakallah khairan Pak Haji Maswar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat pesertanya usianya masih energik dan muda-muda. Ya, betul. Barakallahu fi umrikum. Semoga Allah memberi keberkahan pada umur Bapak Ibu. Amin. Hakikatnya khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia diberi umur panjang seperti Bapak Ibu, semakin baik amalannya. Dan semoga tidak terjebak dengan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Itu adalah manusia yang paling buruk. Wasyarun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu wa billah. Seburuk-buruk manusia diberi umur panjang, semakin buruk amalannya. Dia terjebak dengan istilah sesat menyesatkan tadi. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Bahkan kata Rasulullah SAW, tanda-tanda orang diridhoi oleh Allah diantaranya innallaha idza habba qauman ishtaghalahu atau ista'malahu. Tanda-tanda Allah ridho pada diri seorang hambanya, pasti Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Pasti Allah akan menyibukkan hamba tersebut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ista'malallah? Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Maka jawaban Rasulullah SAW qala yuwafiquhu li'amalin salih qabla mautihi, di mana Allah memberi dia taufik, kemudahan, keikhlasan, keistiqomahan untuk terus beramal soleh sebelum ajalnya tiba. Nah, semoga kita semua sebelum ajal kita tiba adalah orang-orang yang disibukkan oleh Allah dengan terus beramal soleh. Dan Masya Allah, keluarga besar jamaah pengajian ini pasca Ramadan tetap semangat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kita tahu menuntut ilmu syariat itu ada hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa setiap muslim muslimah diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud kata para ulama adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Adapun ilmu di luar syar'i ini hukumnya fardu kifayah. Pak Mazwar mungkin expert di bidang ekonomi, maka cukup beliau dengan berapa gelintir kaum muslimin pelajari ekonomi, sudah gugur kewajiban yang lain. Tapi menuntut ilmu agama ini tidak gugur. Kita bahkan diingatkan utulubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak buayan sampai kita ke liang lahat. Artinya sepanjang masa Bapak Ibu dan saya
terus punya semangat menuntut ilmu agama sampai Allah wafatkan kita kelak. Semoga keluarga besar ini saat Allah wafatkan adalah orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, Amin ya Allah. selalu istiqomah menjalankan syariat Allah, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah kelak bersama Amin orang-orang ya Allah. tua kita, turunan kita, dan kaum muslim-muslimat yang ada di seluruh dunia ini. Semoga Allah kumpulkan di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu rahimanihumullah, Ramadan 1447 Hijriah baru saja kita lalui. Doa yang dipanjatkan para salafus saleh pasca Ramadan bahkan sampai 6 bulan ke depan, di antara doa mereka yang paling utama adalah mereka berharap amal-amal mereka sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa mereka, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mereka sebagai golden generation, generasi terbaik, ternyata mereka tidak terlalu pede apakah amal mereka sepanjang Ramadan diterima oleh Allah atau tidak. Terbalik dengan sikap kita hari ini. Seolah kita sangat yakin amal kita pasti diterima oleh Allah. Sehingga merasa sudah banyak deposito amal. Sehingga di bulan Syawal, coba boleh jujur Bapak Ibu, ketaatan kita, semangat kita beribadah sama nggak dengan bulan Ramadan? Atau jauh menurun? Pada arti bulan Syawal secara makna bahasa adalah bulan irtiqa, bulan peningkatan, bukan bulan penurunan. Ayo siapa di antara Bapak Ibu bacaan Qur'annya sudah juz yang ke-10? Karena ini hari yang ke-10. Ayo misalnya. Ya. Jadi kalau belum sampai target itu berarti bukan Syawal. Kita tidak pantas berada di bulan Syawal. Karena arti Syawal itu secara makna tadi yang saya sampaikan adalah bulan peningkatan. Maka Allah ingatkan kepada kita semua, membangun ketaatan pada Allah tidak cukup hanya di bulan Ramadan. Tidak cukup setahun 2 tahun. Tidak cukup momen tertentu saat kita haji misalnya. Atau saat kita umroh. Kalau Allah saya nggak bisa berangkat umroh kemarin karena pesawat saya transit. Berangkatnya transit di Kuwait, pulangnya transit di Abu Dhabi. Dan 2 bandara lockdown kan, close karena perang, akses perang. Kalau Allah masya Allah. Halo, suara Ustadz hilang Ustadz. Halo, salam Ustadz. Kedengaran Ustadz, kedengaran. Oke, ya. Ya, Jadi kepada Allah masya Allah demikian hakikatnya. Maka Allah ingatkan Bapak Ibu, membangun ketaatan pada Allah tidak cukup hanya momen-momen tertentu atau bulan-bulan tertentu seperti Ramadan. Allah sebutkan di surah Al-Hijr, surat 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Bahkan Allah menyindir kita-kita yang cuman semangat beribadah hanya di bulan Ramadan. Sindiran Allah, Allah abadikan dalam surah An-Nahl, surat 16 ayat 92. Ya, mungkin kalau saya suruh baca habis waktu kita, minimal Pak Ibu catat aja dulu sambil menyimak ya. Jadi surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlah min ba'di quwwatin angkatha. Orang-orang yang semangat beribadah di hadapan Allah hanya Ramadan, sindiran Allah dan surah An-Nahl, surat 16 ayat 92, apa artinya? Jangan kalian seperti wanita pemintal benang. Susah payah, sosok wanita ini membuat sebuah kain tenun songket yang mahal dan indah harganya. Susah payah wanita ini membuat sebuah karpet yang mahal dan indah. Dan harganya karena dia indah, estetikanya tinggi, sehingga mahal. Pasti Bapak Ibu yang pernah ke Turki selalu dibawa ke pabrik karpet. Ya, karpet di sana memang indah-indah dan kita menikmatinya di Indonesia seperti mungkin karpet di masjid tempat kita sholat selama ini. Nah, contoh demikian. Nah, Bapak Ibu, ternyata wanita ini digambarkan oleh Allah, dia mengambil sebuah benda tajam, dia menggunting, dia sobek, dia merusak, sehingga hilanglah estetika dan harga dari sebuah kain tenun songket yang susah payah dia buat. Yang susah payah dia buat sebuah karpet bisa berbulan bahkan
yang termahal bisa setahun lebih satu karpet. Nah, ini ibarat dari Allah Subhanahu wa taala seperti kita susah payah kita membangun ketaatan sepanjang Ramadan, begitu Ramadan berlalu semangat itu jauh menurun, jauh hilang wa iyadzubillah. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kehidupan kita pasca Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu sangat menentukan dalam akhir kehidupan, akhir hayat. Bukan hari ini, bukan hari kemarin, tapi yang sangat menentukan kita nanti di hadapan Allah saat ajal kita tiba di mana kita. Apakah dalam ketaatan? Apa kita tetap dekat dengan Allah? Apa semangat kita beriman dan beramal soleh terus ada sampai akhir hayat? Kalau mampu kita pertahankan, inilah tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Tapi saat seseorang na'udzubillah kita berlindung pada Allah, dia cuma semangat beribadah hanya bulan Ramadan, pasca Ramadan semangat itu hilang, maka inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Syarrul Bariyah. Mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, mereka yang taat pada Allah di bulan Ramadan, mereka yang dekat dengan Allah di bulan Ramadan, atau event-event tertentu, kata Imam Ibnu Rajab adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Dia hanya mengenal Allah hanya saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu. Pada tadi diingatkan oleh Allah dan surah Al-Hijr ayat 99, kita membangun ketaatan pada Allah, semangat beribadah pada Allah harus kita buat sepanjang hayat kita. Sampai ajal kita menjemput, inilah syarat utama menggapai husnul khatimah saat kita istiqomah dan beramal. Maka kita diingatkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, Muslim yang lain, fa'mal tsumastaqim. Beramallah, kemudian konsisten dalam beramal. Berbuatlah, kemudian berkesinambungan dalam beramal. Maka beliau memberi sebuah patron parameter. Bagaimana cara beramal sesungguhnya? Ahabbul a'mal indallah adwamuhu wa inqalla. Ternyata amal yang sangat dicintai oleh Allah, dia sedikit tapi ajak, sedikit tapi konsisten. Berinfak nggak perlu sebulan sekali banyak-banyak, tapi tidak konsisten. Mendingan berinfak dengan cara konsisten, walaupun sedikit tapi konsisten. Tahajud, kalau nggak mampu 11 rakaat, boleh 2 rakaat plus witir. Yang penting istiqomah dan konsisten. Demikian juga dengan amal-amalan yang lain, karena yang sangat dicintai Allah, dia sedikit, tapi hakikatnya istiqomah, berkesinambungan, dan konsisten. Itulah amalan yang diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, rahimahumullah, dalam surat Ali Imran, di ayat 133, kita mendapatkan keterangan dari Allah, tujuan Allah menciptakan surga. Bahkan di ayat ini Allah gambarkan berapa luas surga yang Allah ciptakan. Dan untuk siapa Allah siapkan surga tersebut. Kita mendapatkan jawaban dari Allah, ternyata luasnya surga arduha samawati wal ard. Luasnya surga seluas langit-langit dan bumi. Berarti kalau kita maknai, karena Allah menjelaskan luasnya surga, seluas langit-langit dan bumi, Pak Haji Maswar, kira-kira seandainya semua manusia, sejak zaman Nabi Adam, sampai datangnya kiamat semua masuk surga, kira-kira surganya muat atau tidak? Muat, Ustaz. Muat. Karena luasnya surga seluas langit-langit dan bumi. Kita masih berada di lapisan bumi paling atas, belum paling dasar. Kita berada di langit yang paling bawah, baru langit pertama. Sedangkan langit jumlahnya 7 lapis, bumi juga demikian. Nah, luas surga seluas demikian. Maka mari bertanya, kenapa kita tidak pantas masuk surga? Kenapa kita tidak menjadi ahlul jannah? Kenapa justru sebaliknya kita digambarkan oleh Allah bukan sebagai ahlul jannah, justru kita pemilik KTP, kartu tanda penduduk neraka jahanam, wa'iyadzubillah. Siapa mereka pemilik KTP neraka jahanam? Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam. Sungguh-sungguh pasti katsiran minal jinni wal ins. Sungguh-sungguh pasti penghuni neraka jahanam yang paling banyak dari golongan jin dan manusia. Semua kita adalah golongan manusia. Seandainya ada yang mengklaim dirinya golongan jin juga termasuk ayat ini.
Ternyata penghuni neraka jahanam Allah sudah gambarkan, jelaskan secara gamblang, mereka adalah dari golongan jin dan manusia penghuni neraka jahanam yang terbanyak. Tapi Allah menjelaskan siapa mereka pemilik KTP neraka jahanam. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, semua kita punya hati. Tapi sayang, semoga bukan di antara kita. Ada di antara manusia punya hati, tapi hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Di sini pentingnya kita bukan hanya membaca Al-Quran, kita juga harus mentadaburinya, harus memahaminya, harus meresapinya, menghayatinya. Baru kita yakini, kemudian baru kita beramal sesuai kemampuan diri kita masing-masing. Maka Allah turunkan surat Muhammad, surat 47 di ayat 24. Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mempelajari Al-Quran? Kalau tidak, hatimu akan tertutup dari kebenaran, kata Allah. Jadi sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita, surat Muhammad ayat 24, bahwa kita diperintahkan memahami ayat-ayat Allah. Tidak cukup hanya membaca. Karena hati fungsinya untuk memahami ayat-ayat Allah, bukan untuk yang lain. Yang kedua, walhum a'yunul la yubsiruna biha. Ternyata fungsi mata untuk melihat ayat-ayat kebesaran Allah. Baik ayat kauniyah dari karya ciptaan Allah alam semesta ini, maupun ayat-ayat Allah berbentuk apa? Kalamullah, Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita, di rumah kita, atau dimanapun. Ya. Jadi fungsi mata untuk melihat ayat-ayat Allah. Bukan untuk melihat hal-hal yang di luar yang Allah perintahkan. Karena siapapun yang menggunakan panca indera tidak sesuai dengan SOP yang telah Allah tetapkan, mereka adalah di antara penduduk neraka jahanam yang Allah sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 179. Demikian juga siapa penghuni neraka jahanam, walau adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak bisa mendengarkan ayat Allah. Semoga lewat kajian ini salah satu fungsi telinga, mendengarkan ayat-ayat Allah lewat isi kajian yang akan kita sampaikan pada subuh hari ini. Nah, Bapak Ibu, Allah jelaskan tadi dalam surat Ali Imran ayat 133, sesudah Allah menciptakan surga seluas langit-langit dan bumi, Allah jelaskan di ayat tersebut, uiddat lil muttaqin. Untuk siapa Allah siapkan surga yang luas banget itu? Untuk mereka yang bertakwa. Dan kita tahu tujuan utama Allah syariatkan, Allah wajibkan puasa Ramadan kepada orang beriman berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kita meraih derajat takwa. Maka inilah bahasan kita subuh hari ini. Apakah kita sudah menjadi orang bertakwa pasca Ramadan? Apakah semua kita berhak disudah oleh Allah mendapatkan gelar ST, sarjana takwa? Kalau sarjana teknik saya yakin banyak. Jangan-jangan Pak Mazwar juga ST, sarjana teknik. Nah, tapi sarjana takwa itu tidak mudah. Belum tentu saya juga termasuk orang-orang yang meraih derajat sarjana takwa. Bisa jadi justru Bapak Ibu yang meraih gelar sarjana takwa pasca Ramadan. Nah, untuk menjawabnya, Allah memberi sebuah cerminan besar untuk kita bercermin, untuk kita muhasabah, untuk kita checklist. Apakah pasca Ramadan kita termasuk orang yang bertakwa? Yang diharapkan Allah lewat sesudah kita melalui madrasah Ramadan. Lembaga pendidikan disebut Ramadan. Kampus Ramadan. Apapun istilahnya, itulah tujuan maksud utama Allah mewajibkan puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawaban yang pertama, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran di ayat 134. Surat Ali Imran surat keberapa? Surat ketiga ya. Di ayat 134. Di ayat ini ada 4 kriteria orang bertakwa kata Allah. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ternyata orang bertakwa selalu punya semangat berinfak, bersedekah bukan hanya bulan Ramadan. Tapi sepanjang hayat dia akan terus menjadi manusia yang ahli sedekah. Yang menebar infak sedekahnya, yang hakikatnya harta itu titipan Allah,
dan Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiadakumul maut. Dalam surat Munafikun, surat 63 ayat 10, Allah memerintahkan kita orang beriman dan orang bertakwa untuk menginfakkan harta yang Allah berikan sebelum datang ajal. Bahkan di surat Munafikun ayat 10, Allah menjelaskan penyesalan manusia yang paling pertama dan utama saat ajalnya tiba berkaitan dengan sodakoh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Tuhanku, seandainya kau menunda waktu ajalku sedikit saja, aku bersumpah akan menjadi ahli sodakoh. Aku bersumpah akan beramal soleh. Tapi sayang, orang-orang yang ajalnya sudah di hadapan mereka. Mereka sedang menghadapi sakaratul maut. Bahkan ajal mereka sudah sampai kerongkongan, ya taghorghor. Sudah sesak dia. Karena ajalnya akan tiba. Baru dia mengatakan, aku akan bersedekah. Aku akan beramal soleh. Apa jawaban Allah di ayat berikutnya, surat Munafikun ayat 11? Saya yakin banyak kita hafal. Wala yu'akhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Mustahil kata Allah. Siapapun manusia saat ajalnya tiba, mustahil aku tunda ajal. Ya, karena Allah Maha tahu apa yang telah kita kerjakan. Maka orang bertakwa. Bahkan digambarkan oleh Allah tadi, bukan hanya saat lapang dia berinfak bersedekah, tapi saat sempit pun dia tetap semangat berinfak bersedekah. Bahkan kita akan menghadapi krisis global. Kalau Selat Hormuz masih ditutup oleh Iran, dan kita tahu sekarang per barel sudah 1 juta, yang tadinya sebelum perang hanya 100.000 per barel, sekarang 1 juta. Bahkan Menteri SDM Pak Balil mengatakan cadangan minyak kita hanya tinggal sekian hari. Prediksi saya, semoga tidak, ini hanya prediksi, bisa jadi awal April, malam Rabu itu akan terjadi kenaikan BBM. Begitu naik BBM sudah pasti semua harga-harga akan naik. Bahkan pengamat, karena saya juga ganjar di Bank Indonesia, komunitas Bank Indonesia, sebenarnya rupiah kita semakin anjlok, bisa di atas 20.000. Tapi BI intervensi pasar. Tapi kekuatan BI intervensi pasar diprediksi sampai bulan Juni. Begitu Juli akan langsung melonjak rupiah terhadap dolar bisa sampai 22.000. Berarti kita semakin mengalami krisis moneter jilid berikut. Wa'iyadzubillah. Maka Allah yang maha mencipta. Allah yang mengatur kehidupan manusia. Bagaimana keluar dari kesulitan hidup Bapak Ibu? Apalagi saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah pensiun. Saya yakin dan sudah mengalami dan merasakan. Saat pensiun tuh gaji pensiun jauh berbeza. Bukan lagi berbeda Pak Mazwar, udah berbeza. Udah plural dari beda dari saat kita dinas. Sedangkan kebutuhan tetap terus meningkat. Sedangkan income penghasilan jauh menurun dibanding saat kita berdinas dan aktif. Maka Allah memberi win-win solution. Tolong diingat, tolong dicatat dan disampaikan kepada anak cucu kita. Kepada mantu kita. Kepada keluarga besar kita. Bagaimana nanti kalau benar-benar kita mengalami krisis? Dan bagaimana keluar dari krisis? Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai Ar-Razzaq, Al-Wahhab, memberi sebuah solusi yang sangat indah. Tolong buka surat At-Tolak, surat 65 ayat 7. Saya ulangi surat At-Tolak, surat 65 ayat 7. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai kita berinfak seperti teori Ustadz Fulan. Saat ikut pengajian dia, Pak Mazwar ditanya, ada berapa uang di kantong? 1 juta, keluarin semua. Nanti diganti Allah 100 juta. Nah, totonya pulang naik angkot Pak Mazwar. Karena uangnya udah habis semua. Berinfak tuh Ustadz itu. Ya. Sekarang teriak-teriak dia. Mana uang kalian? Nah, bahkan supaya syarat doa Pak Mazwar diterima oleh Allah, syaratnya bayar 10 juta. Makin tinggi bayaran, makin diterima oleh Allah doa. Itu contoh. Na'udzubillah min dzalik. Padahal hakikatnya
Kalau kita berinfak karena Allah, justru janji Allah pintu rezeki kita dibuka seluas-luas. Nanti bisa dilihat surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah dilipat gandakan hartanya. Dan kita tahu janji Allah dan surah Al-Baqarah ayat 261, mathalul ladzina yunfikuna mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah. Sampai 700 kali lipat janji Allah. Dan sering kita dengar itu. Nah, kita kembali pada surah At-Talaq ayat 7. Saat kita berinfak, perintah Allah cara berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita mendolimi diri kita. Bahkan dibatasi kan, oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berinfak, ingin berwakaf, ingin menghibahkan harta kepada di luar ahli waris kita, kalau hibah kan itu hadiah. Dan dibolehkan untuk ahli waris kita kasih hadiah. Yang nggak boleh kita wasiatkan kepada ahli waris. Kalau ingin berbagi mumpung masih hidup boleh kepada ahli-ahli waris. Ini rumah untuk kamu. Begitu kita menghadiahkan atau menghibahkan rumah tersebut pada anak kita, itu udah milik dia. Jangan pakai syarat. Ini baru milik kamu nak kalau papa meninggal. Itu maka saat papanya meninggal jatuh warisan itu. Makanya hibah atau hadiah itu tidak boleh pakai syarat baru milik kamu kalau kami meninggal. Itu tidak berlaku. Ya, hakikatnya demikian. Begitu kita hibahkan, hadiahkan, semenjak saat itu berpindah kepemilikan. Kalau sesuatu harta kita hibahkan, hadiahkan pada anak kita, maka milik dia selamanya. Nggak boleh pakai syarat baru milik dia saat kita meninggal. Kalau kita meninggal, maka harta yang ditinggalkan menjadi warisan. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, rahimahullah, waman qudira alaihi rizqahu. Nah, di sini inti dari surah At-Talaq ayat 7. Barang siapa yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, kita akan mengalami krisis nanti misalnya. Apalagi Bapak Ibu sedang memang sudah berbeda keadaan ekonominya saat bertugas dengan hari ini karena sudah pensiun dan sebagainya. Maka bagaimana cara kita berinfak kata Allah? La yukallifullah nafsan illa ma'ataha. Kalau kamu sedang sulit, tetap berinfak tapi sesuai kemampuan yang kami berikan kepada kamu. Mampunya cuma 10.000 sehari, lakukan. Mampunya cuma goceng sehari, lakukan. Tapi hakikatnya Allah ingatkan Bapak Ibu, berinfak arti ikhlas dalam berinfak, beri yang terbaik, bukan beri yang minimalis. Selama ini kalau kita berinfak kita maknai ikhlas, kasih yang terbaik atau kasih yang minimalis, Pak Mazwar. Dompetnya tebal, ada 100.000, ada 50.000, ada goceng, ada 10.000, ada 2.000. Yang sering kita keluarkan yang atas atau yang paling bawah? Yang tengah. Atau yang tengah-tengah? Itu contohnya. Maka Allah sindir. Pertama Allah ingatkan dulu arti ikhlas dan berinfak dalam surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 92. Lan tanalul birra. Surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat terbaik sebelum kamu berinfak dari harta yang paling engkau cintai. Dari ayat inilah makna ikhlas berkaitan infak sedekah, beri yang terbaik, bukan beri yang minimalis. Bahkan Allah ingatkan mereka yang berinfak dari minimalis, jangan mimpi diterima oleh Allah. Saya ulangi ini. Mereka yang berinfak dari harta yang minimalis, jangan mimpi infaknya diterima oleh Allah. Lihat surat Al-Baqarah 267. Al-Baqarah 267. Bagaimana Allah menyindir orang-orang yang berinfak dari harta minimalis. Padahal kita berinfak, sebenarnya yang butuh infak itu kita atau Allah? Yang butuh infak, bersedekah kita. Allah tuh maha kaya. Tuhan kita nggak kere. Makanya saat Qabil berkurban dengan hewan yang jelek, bukan hewan, dengan hasil pertanian untuk kurbannya yang jelek, tidak diterima oleh Allah. Berbeda dengan saudaranya Habil.
Dia memberi kurban dari hasil pertanian terbaik. Dan kita tahu sejarahnya. Sehingga Qabil iri. Banyak hal dia iri sehingga dia bunuh saudaranya Habil. Na'udzubillah. Dan ini menjadi sebuah ibrah pelajaran. Kalau berinfak bersedekah, beri yang terbaik yang kita miliki. Dan jangan khawatir. Makin kita banyak berinfak bersedekah, hidup kita makin makmur. Itu sumpah Allah. Tadi Al-Baqarah 245, Al-Baqarah 261, Al-Baqarah 274, Al-Baqarah 276, surat Sabak surat 34 dan 39. Semua ahli sedekah janji Allah dimakmurkan hidup. Dilipat gandakan hartanya. Dibuka pintu rezekinya seluas-luasnya. Dan orang bertakwa sangat yakin dengan itu. Maka surat At-Tolak ayat 7. Dengarkan Bapak Ibu. Saat kita sulit tetap Allah perintahkan berinfak. Cara berinfak sesuai dengan kemampuan terbaik yang kita miliki. Maka dengarkan janji Allah di alinea terakhir. Surat At-Tolak ayat 7. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan hidupnya menjadi kemudahan. Hanya masalahnya Pak Mazwar dan Bapak Ibu semua. Orang makin kaya, makin dermawan atau makin pelit? Kalau istilah bahasa Aceh makin krit. Kira-kira yang mana yang betul? Orang makin kaya, makin dermawan atau makin krit? Bin bakhil, bin koret, bin pelit, bin medit, bin bahalul. Mana yang betul? Jawabannya, kita sering mendengar makin kaya, makin pelit. Ternyata ada ayatnya Pak Mazwar dan Bapak Ibu. Buka surat Ma'arij. Surat 70 ayat 21. Yang menyatakan makin kaya makin pelit bukan saya, bukan manusia, Allah langsung. Karena Allah Maha mengetahui. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila diuji dengan kekayaan dia semakin pelit. Dia semakin berhitung. Dia semakin menahan hartanya kata Allah. Surat Ma'arij surat 70 ayat 21. Bahkan Allah menjelaskan, kenapa banyak orang kaya bukan makin dermawan, tapi makin pelit. Lihat jawaban Allah dan surah Al-Fajr. Surat 89 ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia terlalu cinta dengan hartanya, maka dia pelit. Bahkan Allah tegaskan dalam surat Al-Adiyat. Surat 100 ayat 8. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kenapa kebanyakan orang kaya itu pelit? Karena dia terlalu cinta dengan harta. Semoga Bapak Ibu yang kaya-kaya bohir ini tidak termasuk dalam ayat ini. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau lolos dari ayat ini, Allah ingatkan, bukan hanya orang kaya yang pelit kata Allah. Secara umum manusia ini pelit kata Allah. Siapa yang tahu surat apa ya berapa? Secara umum manusia ini pelit. Yang tahu saya traktir di Abu Nawas. Nah, itu. Ayo. Karena kajian terdahulu pernah saya sebut. Bukan hanya orang kaya yang pelit. Manusia secara umum kata Allah. Ini kata Allah bukan kata saya. Itu pelit. Ada yang tahu angkat tangan? Lumayan loh Abu Nawas. Nah, Nah, terus parsel lebaran. Nah, dapat lagi parsel lebaran. Lihat surat Al-Isra. Surat 17 ayat 1. kok putus suaranya? Mau putus? Hilang suara Ustadz ya? Manusia ini makhluk yang sangat pelit kata Allah. Kita ini manusia atau jin Bapak Ibu? Ya, pasti semua kita manusia. Dan Allah sudah gambarkan di antara watak manusia itu pelit. Nah, orang bertakwa, dia out of the box. Dia keluar dari pernyataan Allah secara umum manusia pelit. Dia keluar dari penjelasan Allah tadi orang kaya banyak yang pelit. Nah, orang bertakwa pasca Ramadan dia akan berusaha menjadi ahli sedekah. Apa beda orang dermawan dengan ahli sedekah, Pak Mazwar dan Bapak Ibu? Orang dermawan itu kalau mampu menginfakkan hartanya sepertiga. Jadi saya lihat banyak Bapak Ibu mukanya muka milioner. Nah, adapun isi kantongnya urusan OJK. Berapa nilai rekeningnya? Ya, oke. Nah, jadi Allah sudah menggambarkan bahwa dengan berinfak bersedekah tadi
justru hidup kita semakin makmur, dibuat sehat lahir batin. Bahkan janji Allah dan surah Al-Baqarah 274, orang-orang yang ahli sodakoh, wala khaufun alaihim walam yahzanun, mereka tidak pernah cemas, tidak pernah takut, tidak pernah bersedih hati. Bahkan walau ajrun minda rabbihim, di awal Allah sebutkan janjinya mereka mendapatkan ganjaran dari sisi Allah. Apa bentuk ganjarannya? Serahkan pada Allah yang Maha Tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tidak harus kita berinfak 100.000 diganti 1 juta. Allah Maha Tahu yang terbaik. Misalnya anak saya sedang sakit, maka saat saya berinfak, harapan saya bukan diganti uang, tapi diangkat penyakit terhadap anak saya, misalnya demikian, sedang demam misalnya, atau sedang kena virus campak, misalnya demikian. Atau Pak Maswar ada anaknya belum menikah, dengan berinfak harapannya supaya dapat jodoh misalnya. Jadi itu yang terbaik dari Allah, tidak harus berbentuk materi. Makanya Allah ingatkan surah Al-Mudathir ayat 6, wala tamnun tastakthir. Apa yang sudah kamu infakkan jangan berharap diganti lebih banyak. Kita kembali tadi, apa beda dermawan dengan ahli sodakoh? Kalau dermawan, kalau kita mampu berinfak sepertiga harta. Dan sepertiga itu banyak loh Pak Mazwar. Kalau Pak Mazwar punya uang 1 miliar, sepertiga itu 333 juta loh Pak Mazwar. Kira-kira siapa di antara Bapak Ibu pernah berinfak sepertiga, angkat tangan plus angkat kakinya? Ya itu contohnya ya. Nah, kira-kira kalau kita bahasakan ke rumah tangga kita, keluarga kita, disetujui atau pada protes? Ah, Bapak sok alim, sok soleh, sok dermawan, sepertiga masalahnya kan? Itu contoh ya. Nah, minimal kalau kita tidak bisa dermawan seperti Tolhah bin Ubaidillah, kalau kita tidak sedermawan seperti Abu Bakar yang mewakafkan seluruh harta jalan Allah, kalau kita tidak bisa dermawan seperti Umar bin Khattab mewakafkan separuh hartanya, minimal Bapak Ibu saya mengajak di saya dulu, dan Bapak Ibu jadilah ahli sodakoh. Apa arti ahli sodakoh? Dia akan bersodakoh, berinfak pagi, siang, sore, malam. Bukan pagi sore saja, itu nama restoran Padang. Bukan hanya siang malam, itu nama restoran favorit Pak Mazwar. Nah, tapi bahasa Allah dan surah Al-Baqarah ayat 274, berinfak yang benar bukan hanya waktu pagi atau subuh. Seperti keterangan Rasulullah SAW tidak salah. Tapi yang terbaik kalau ada di antara kita, berinfaknya pagi, siang, sore, malam. Dimanapun dan kapanpun. Kalau itu mampu kita kerjakan, inilah ciri orang bertakwa. Dan janji Allah tadi surah Al-Baqarah 274, walau ajrum inda rabbihim, dia mendapatkan ganjaran sisi Allah. Wala khaufun alim, nggak pernah takut dia dalam hidupnya. Walau yahzanu, nggak pernah cemas, nggak pernah bersedih hati. Itulah orang bertakwa, selalu punya spirit berinfak, bersodakoh. Semoga kita sudah memiliki nilai pertama, orang bertakwa, semangat dia berinfak bukan hanya Ramadan, tapi dia semangat berinfak sepanjang hayat. Kira-kira di bulan Syawal ini infak kita tetap seperti Ramadan atau udah mulai kembang kempes? Sudah apa? Baterainya udah mulai soak. Sehingga ada medsos, kita pikir ada yang sakit siapa? Ternyata isinya kantong dompetnya sudah ngempes, maka perlu diinfus katanya. Sudah mulai melemah ya. Ayo, mudah-mudahan kita tetap semangat. Nah, saya memberi tips ini karena Bapak Ibu pensiunan. Dan saya tahu hampir semua orang pensiun, mohon maaf mengeluh tanda kutip, beza penghasilannya. Bahkan ada seorang istri jenderal bintang 2, mantan deputi, telepon saya, WA saya, curhat saya, Ustadz boleh nggak saya minta cerai pada suami? Karena begitu suaminya pensiun, bintang 2 gajinya nggak sampai 5 juta. Istrinya dikasih per bulan cuma 2,5 juta. Kira-kira cukup nggak ibu-ibu? Jawab ya. Maka sampai tanya beliau, bolehkah saya minta cerai? Hanya gara-gara suaminya memberi dia per bulan semenjak pensiun 2,5 juta. Ya, karena suaminya ini jenderal yang soleh. Bahkan di pensiunnya beliau itu sudah hafal 11 juz. Jadi beliau isi waktu pensiun hanya menghafal Quran, dan istrinya protes. Kenapa suami saya bukan dia cari kerjaan lain atau jadi komisaris, malah hafal Quran? La haula wala quwata illa billah. Ini sosok istri tidak pandai bersyukur. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang, Bu. Melayang. Abang apa, Bu? Melayang.
Abang melayang. Ini yang bilang Pak Mazwar loh, Bu, bukan saya. Kata ibu-ibu tetap disayang. Ya, ya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Siapa ciri orang bertakwa nomor dua kata Allah? Yang mampu menahan amarah, yang tidak emosional, yang tidak temperamental. Saya ingatkan nih Bapak Ibu yang sudah pensiun, ternyata orang makin tua makin baperan. Betul apa betul? Mudah emosi, mudah darting, darah tinggi, mudah menghadapi masalah dengan uh, bukan kepala dingin, dengan begitu emosinya. Apalagi ibu-ibu, betul Bu? Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ibu-ibu di luar komunitas ini ya Bu ya. Jadi orang bertakwa, dia bukan pemarah. Dia menghadapi segala sesuatu dengan enjoy. Dia yakin inamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Dia sangat yakin dengan janji Allah dan surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Allah tidak akan memberi satu cobaan kecuali atas kemampuan kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Lasyadidu bisur'ah. Walakinna syadida mayamliku nafsau indal ghadab. Ternyata orang paling kuat, Bu, Pak, bukan karena kita selalu mudah marah sehingga orang takut. Setiap perdebatan kita paling hebat, paling menang. Bukan itu. Ternyata orang kuat yang mampu menahan amarah saat dia mampu marah. Seorang suami pasca Ramadan tadinya mudah marah, mudah temperamental. Maka pasca Ramadan dia lebih cooling down sehingga istri dan anaknya kaget, kagum. Ya Allah ya, hebat ayah pasca Ramadan, jauh menurun tensinya, dartingnya sudah mulai cooling down. Maka kagum lingkungan. Ibu juga demikian. Tadi begitu mudah marah pada suami, sering mengatakan suami seperti setrikaan karena suaminya begitu pensiun kerjanya maju mundur kayak setrika. Contoh demikian ya. Ya, jadi contoh demikian. Maka orang-orang bertakwa dia sudah tidak memiliki sifat mudah marah. Dia hanya marah saat kemungkaran itu ada di hadapan. Saat agama ini dihina oleh orang lain. Saat Rasul itu dihina oleh orang. Saat Allah Subhanahu wa taala dihina dengan perbuatan syirik oleh hamba-hambanya. Dia marah hanya berkaitan kemungkaran. Tapi terhadap kehidupan, lingkungan, persahabatan, muamalah, dia jauh lebih cooling down, lebih wise, menghadapi masalah, lebih bijak, dan sebagainya. Inilah ciri yang kedua orang bertakwa. Adapun yang ketiga, wal afina anin nas. Ternyata ciri orang bertakwa yang ketiga apa Bu? Pemaaf, bukan pendendam. Ya, ini ciri orang bertakwa. Makanya bulan Syawal dikenal dengan bulan bermaaf-maafan. Bulan yang dikenal silaturahim. Ya, bahkan Allah sebutkan ada 3 sifat yang wajib kita miliki dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 199. Surat ke-7 Al-A'raf ayatnya 199. Khudil afwa, jadilah pemaaf, bukan jadilah pendendam. Islam tidak pernah mengajarkan lo jual aku beli, tapi Islam mengajarkan lo jual aku maafkan karena Allah. Itulah orang bertakwa, pemaaf. Hanya saja diingatkan ada 4 bentuk bermaaf-maafan. 2 diridhoi oleh Allah, yang 2 dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Catat ya Bapak Ibu, ingat ya. Yang diridhoi oleh Allah tangan berjabat, selama tidak diharamkan kita berjabat tangan. Pak Mazwar ketemu saya, ya, berjabat tangan, mengucapkan assalamualaikum pertama karena ketemu muslim kita diperintahkan idza kita muslim fasalim alaihi, kalau bertemu saudara muslim kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, terus tangan kita berjabat. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Saat tangan saudara muslim ini berjabat, selama jabat itu terus belum lepas, gugur dosa-dosa kita. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu, kita diperintahkan berjabat tangan selama itu bukan dengan yang diharamkan berjabat tangan. Saya ingatkan, ipar bukan mahram, nggak boleh jabat tangan. Sepupu bukan mahram, maka tidak boleh berjabat tangan. Bagi teman-teman sekolah kita yang bukan mahram, tidak boleh berjabat tangan. Kecuali sesama laki-laki, sesama perempuan. Maka jabatlah tangan selama-lama sebanyak-banyaknya
agak lama dan panjang durasinya, karena selama tangan berjabat gugur dosa-dosa kita. Ya, tapi ingat, bukan hanya tangan saja yang berjabat diharapkan, hati juga berjabat. Artinya apa? Sudah saling bermaafan. Sudah tidak ada lagi dusta di antara kita. Tadinya mungkin ada syakwa sangka, ada hal-hal yang mungkin membuat hati kita terenyuh, membuat hati kita sedih, membuat diri kita terzalimi. Karena jiwa pemaaf adalah orang bertakwa. Dan Allah sangat senang dengan orang-orang yang memiliki jiwa pemaaf. Maka di malam Lailatul Qadar kita diingatkan berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai demikian. Allah aja memiliki sifat pemaaf. Dan kita mohonkan maaf dan ampunan dari Allah di malam-malam Lailatul Qadar itu. Ya, 10 terakhir Ramadan. Itulah doa yang terbaik di 10 terakhir Ramadan, khususnya saat terjadi malam Lailatul Qadar. Allah yang maha pemaaf, masa kita pendendam? Aneh kita kan. Padahal kalau Allah tidak memiliki sifat maaf, habis kita dihancurkan oleh Allah. Sholatnya masih mikir yang lain. Astagfirullah, astagfirullah. Langsung Allah ampuni dosa kelalaian kita dalam sholat. Karena khusyuk itu suatu amalan yang pertama diangkat di muka bumi. Maka kenapa kita sulit sekali khusyuk? Bahkan ustadz-ustadz yang training sholat khusyuk, nggak yakin saya. Dan hakul yakin saya nggak mungkin khusyuk dia. Dia hanya buat training doang. Karena emang itu yang paling sulit amalan. Bahkan amalan yang pertama diangkat di muka bumi kata Rasulullah SAW adalah khusyuk. Maka khusyuk itu bukan nggak dengar klakson atau apapun. Kita yakin bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang dimonitor oleh Allah. Kalau saat tertentu nggak khusyuk, ditarik lagi kata ulama. Dan puncaknya jangan sampai ketika menjelang salam masih pikiran yang lain-lain. Itu benar-benar nggak khusyuk dari awal sampai akhir. Minimal saat nggak khusyuk ditarik lagi. Terus tarik-tarikan. Karena setan terus menggoda kita. Apalagi namanya khinzib. Khinzib itu menggoda kita semenjak kita mulai sholat sampai akhir terus digoda kita untuk mengingat ini, mengingat itu. Pada di luar sholat kita nggak pernah ingat peristiwa itu atau hal-hal tersebut. Nah Bapak Ibu, kembali, ciri yang ketiga orang bertakwa adalah pemaaf. Dan ada bentuk 4 maaf tadi, pertama tangan berjabat, hati berjabat. Ini adalah bermaaf-maafan yang tulus, yang sangat diridhoi oleh Allah. Adapun pemaafan yang kedua, dia tidak termasuk top markotop, KW1, dia KW2. Tapi tetap diridhoi oleh Allah. Apa itu? Tangan nggak bisa berjabat. Pak Mazwar, saya mungkin banyak ibu di sini asli Aceh, tak mungkin kita pulang ke Aceh karena waktu dan jarak dan juga keuangan mungkin dan sebagainya. Maka tangan kita nggak berjabat, tapi ingat hati kita yang berjabat. Masya Allah. Jadi tangan nggak bisa berjabat, hati yang berjabat. Kalau itu mampu kita lakukan, Masya Allah. Ya, ada 2 bentuk pemaafan, bermaaf-maafan tapi dimurkai oleh Allah. Ini hati-hati. Tangan berjabat, tapi hati tidak berjabat Pak Mazwar. Masih ada dendam, masih ada iri dengki, senyum-senyum, tangan berjabat, tapi hati belum berjabat. Ini orang munafik. Dan ini banyak, hati-hati. Selamat ya, tapi selamatnya hanya di bibir, di hatinya lain lagi. Ini ciri orang munafik. Ada yang lebih parah dari ini Bapak Ibu, hati-hati nih. Udah tangan nggak berjabat, hati tidak berjabat, alias memutuskan silaturahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, saya ingatkan murkanya Allah nggak main-main. Buka nanti surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 25. Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala yusida fil ardi ulaika lahum la'na wa sumuddar. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim kata Allah, 2 ancaman Allah. Mereka mendapat laknat Allah, dan kedua ancaman Allah tempat mereka neraka jahanam. Jangan main-main dengan memutuskan silaturahim. Bahkan kata Rasulullah SAW, penyebab orang doa dan ibahnya ditolak oleh Allah salah satunya qati'u silaturahim. Mereka yang memutuskan tali silaturahim. Makanya Allah ingatkan tadi, jadilah pemaaf, bukan pendendam.
Karena orang-orang yang memiliki sifat pendendam pasti ujung-ujungnya tidak mau tegur sapa dan ujungnya memutuskan silaturahim dan persaudaraan. Pada ancamannya berat dunia akhirat. Doa dan ibadah ditolak oleh Allah, bahkan tempat mereka di akhirat neraka jahanam walaupun dia ahli ibadah. Gara-gara memutuskan tali silaturahim nggak diterima ibadah. Na'udzubillah. Makanya sekali lagi, bukan lo jual gua beli, tapi lo jual gua maafkan karena Allah, karena orang-orang yang mendolimi kita, nanti di hari kiamat, orang-orang itu kehilangan amal solehnya, karena diambil oleh orang yang dia dolimi. Pada dia datang ke hadapan Allah dengan pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala sodakohnya, tapi hilang gara-gara dia berbuat dolim kepada saudaranya, termasuk berhutang nggak mau bayar. Hati-hati yang masih punya hutang nih, karena kalau meninggal punya hutang, ruh kita nggak diterima oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW nggak mau mensolatkan orang yang masih punya hutang sampai hutangnya ada yang melunasinya. La haula wa la quwata illa billah. Na'udzubillah. Ya, hati-hati dengan hutang. Apalagi hutang dengan Allah yang punya nazar, yang masih punya hutang puasa Ramadannya, segera dibayar, segera diqadha. Karena itu hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia diperintahkan segera membayar, apalagi hutang dengan Allah. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata orang bertakwa itu selalu semangat beramal soleh, berbuat baik, bukan hanya Ramadan. Sepanjang hayat dia akan terus berbuat baik. Dia akan terus beramal soleh. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal soleh dia akan kerjakan. Seperti subuh hari ini Bapak Ibu Masya Allah sudah mengerjakan amal soleh. Silaturahim, saling menyapa, kemudian menuntut ilmu. Masya Allah. Ya, saya masih di masjid nih. Masih di masjid perumahan saya. Nanti jam setengah 8 saya ngisi di Kementerian ATR BPN. Jam 8 di Kementerian Perindustrian. Nanti zuhur di Telkom Pusat. Gatsu, Gatot Subroto. Nah, contoh demikian. Jadi artinya terus kita beramal soleh. Karena dalam Islam tidak mengenal istilah pensiun Pak Mazwar. Lihat surah Al-Insyirah. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Karena kata Allah selesai satu urusan, Bapak Ibu sudah tidak bekerja lagi di PT Arun atau di perusahaan manapun, perintah Allah kerjakan urusan yang lain. Selesai saat ya ada pasti ada Pak Haji Budi, ada yang lain ya, nunggu sampai syuruk, kemudian kerjakan sholat syuruk. Nah, demikian. Jadi tidak ada nganggur, tidak ada istilah pensiun. Kapan kita pensiun? Ingat, bukan saat mati, mati pun belum pensiun ditanya marobuka, wama nabiuka, nggak bisa jawab kan ditempeleng oleh malaikat Munkar Nakir. Belum pensiun juga, masih ada pertanyaan. Kapan kita pensiun benar? Nanti kalau di surga. Di neraka juga nggak pensiun, orang di atap terus gimana pensiunnya? Nah, contoh demikian. Maka apa perintah Allah? Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu Allah kalian berharap semoga amal-amal kita sepanjang Ramadan, amal-amal soleh kita sepanjang hayat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itulah harapan kita pada Allah. Jadi sekali lagi ciri yang keempat orang bertakwa selalu beramal baik, beramal soleh, menebar kebaikan. Dia bahkan punya prinsip khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah SAW dan hadis Sahih Bukhari adalah manusia yang memberi kebaikan, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi semangat berbuat baik bukan hanya Ramadan. Orang bertakwa terus berbuat baik sepanjang hayatnya, sekecil apapun fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ciri yang kelima, lihat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 135. Tadi kan 134 ada 4. Sekarang 135. Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyah, mereka yang saat sebelum Ramadan suka melakukan perbuatan fahisyah. Apa arti fahisyah? Perbuatan yang sangat menjijikkan seperti zina, selingkuh, apalagi suka sesama jenis LGBT, lesbi, homo, wa'iyadzubillah. Nah, au dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya selama ini. Dia melakukan hal-hal yang mengandung kezaliman untuk dirinya. Contoh, yang masih hobi bola,
sampai begadang. Itu mendolimi diri. Contoh, makin tua bukan makin dekat Allah, hobinya mancing. Ada nggak Pak Mazhar yang hobi mancing di sini? Nggak ada Contoh di sini. demikian. Hobinya main gaple, hobinya karaoke, hobinya nonton sinetron. Kalau goes bukan goes untuk cari olahraga, cari trek-trek yang jauh-jauh, begitu pulang goes encok kumat. Sehingga nggak ke masjid, alasannya encoknya kumat. Itu contoh demikian. Ya, ada jamaah sih ketawa karena beliau hobinya main tenis lapangan, tapi kadang-kadang jalannya terseok-seok ya. Contoh demikian. Nah, Bapak Ibu, bahkan ini mohon maaf, jangan tersinggung ya yang masih merokok. Ada yang masih merokok nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau masih merokok, dengar ini pengalaman saya. Saya pernah ke Dubai dan Turki 10 hari, ternyata travel yang saya daftar, itu konsorsium dengan travel satu lagi. Nah, di travel satu lagi ada keluarga pemilik pabrik rokok terbesar negeri ini. Jadi semua itu ada keluarga dari pemilik pabrik rokok. Ada cucu pendirinya malah, alumni Amerika dan Kanada. Nah, selama 10 hari ke Dubai dan Turki, saya lihat anak muda yang lulusan Amerika karena nggak pernah merokok. Dia nemani ibunya. Ibunya adik pemilik pabrik rokok terbesar Republik ini, ya kan? Saya tanya, bro, kok lu nggak pernah merokok? Padahal lu lulusan Amerika, Kanada, saya dengar. Apa jawaban anak muda cucu pendiri ini? Nggak ada manfaat, Ustadz. Dia bilang nggak ada manfaat, baik. 20 keluarga Cina ini nggak ada yang merokok selama 10 hari. Dan mewakili mereka tidak ada manfaat. Terus saya kejar. Kalau nggak ada manfaat, kenapa kakek lo bangun pabrik rokok terbesar? Apa jawaban dia? Cuan-cuan. Cuan. Jadi, ya, karena menurut majalah Forbes, orang terkaya Republik ini bukan pemilik properti atau bank. Ternyata menurut majalah Forbes, orang kaya nomor satu di Indonesia pemilik pabrik rokok yang kemarin baru meninggal, kan gitu ya? Hakikatnya demikian. Siapa customer rokok? Siapa konsumen rokok sehingga mereka kaya raya di Republik ini? Ternyata umat Islam. Betul apa betul? Betul. Acara apa yang umat Islam paling banyak merokok? Kata orang saat tahlilan. Pak Mazhar pernah ikut tahlilan nggak? Begitu masuk tempat tahlilan, di gelas-gelas rokok dulu. Baru air mineralnya belakang. Ya baru beseknya belakangan. Bahkan survei mengatakan justru orang miskin perokok berat. Ada tukang sampah di perumahan saya tanya, Kang pernah kurban? Karena rokoknya di mulutnya. Apa jawabannya? Oh, aduh Pak Haji, Pak Ustadz boro-boro kurban untuk makannya susah. Padahal mulutnya penuh rokok tadi. Makanya saya tanya, untuk rokok berapa habis? Kami rata-rata untuk rokok rata 20.000. Padahal kalau 20.000 dia tabung setahun udah berapa tuh? 20 kali 30 hari 600.000. Kali 12 bulan 7,2 juta. Bukan bisa kurban. Nenek kakek kambing bisa dia beli 7,2 juta. Tapi dia bilang nggak punya duit. Untuk rokok ada duit dia. La haula wala quwata illa billah. Sama tukang becak di Aceh habis tsunami. Ya. Untuk rokok kopi katanya 50.000 sehari. Saya tanya, pernah kurban, kira-kira bisa haji? Ya, buru-buru bisa haji Pak Haji. Untuk makan susah. Tapi dia ngaku sehari untuk rokok dan ngopi 50.000. Hebat gak orang Aceh? Tukang becak tuh Pak Mazwar. Ya. Yang penting tekor asal kesohor. Itu contohnya ya. Nah Bapak Ibu rahimahullah, apa kata Allah? Orang-orang yang merokok, jadi kata keluarga pabrik rokok tadi nggak ada manfaat. Tapi demi duit mereka bangun pabrik rokok. Nah berikutnya kode Allah, ini bukan saya hebat. Saya pernah ke München, Jerman. Jadi saat saya diundang oleh Dubes kita ke Swiss, oleh Pak Mulyaman Haddad, mantan Ketua OJK, sekarang wakil di Danantara beliau, saya lihat ya. Pernah juga komod di BSI, saya ngajar di BSI Tower. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Di kota München ada namanya rumah sakit tercanggih di muka bumi. München Hospital. Dan ahli jantung di sana, saat kita coba tanya, ada nggak manusia yang mampu termasuk Anda, Prof, membuat jantung dan paru-paru seperti mahakarya ciptaan Tuhan ini? Dia hands up, dia angkat tangan, dan dia mengatakan, mana ada manusia bisa membuat paru-paru dan jantung. Kenapa kita bertanya? Karena sering sekali perokok menyatakan, paru-paru gue, jantung-jantung gue, duit-duit gue, apa urusan lu? Kan sering kita dengar. Padahal Allah ingatkan dalam surah At-Takatsur di ayat terakhir, "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im."
Semua nikmat Allah nanti akan diminta pertanggungjawaban. Paru-paru jantung itu nikmat Allah. Saya nggak menyatakan, saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang merokok. Ini hanya sekedar gambaran. Tapi saya beri contoh-contoh yang bisa jadi. Masih ada yang hobi mancing, miara burung, dan sebagainya. Bukan dilarang, bukan. Itu sesuatu yang mubah, boleh. Tapi jangan sampai waktu kita habis untuk hobi-hobi yang tidak ada manfaat hakikatnya. Begitu ngaji 5 menit ngantuk. Tapi kalau miara burung berjam-jam, nah, bersiul-siul dengan burung, ya dan sebagainya. Itu yang membuat kita adalah manusia yang lalai. Bahkan kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku malayani. Sosok muslim yang baik meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat, yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang bertakwa kata Allah, pasca Ramadan dia pernah melakukan maksiat, dia pernah melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat dalam hidupnya, zakarullah, langsung dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Dia mohon ampun pada Allah. Dia banyak istighfar pasca Ramadan. Dia tahu banyak perbuatannya yang mendatangkan murka dan sia-sia. Dia mohon ampun, bahkan dia berjanji. Yang keenam sifat orang bertakwa, walam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun, dia berjanji di hadapan Allah, di sisa umurnya Allah berikan, dia akan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang mengandung amal soleh, yang mendatangkan rahmat dari doa Allah, dan dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia, apalagi perbuatan tersebut mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, wa iyadu billah. Itulah 6 kriteria, bahkan bisa kita sebut 7 ciri orang bertakwa berikutnya: mudah beristighfar, mohon ampun dan bertobat tadi. Kemudian sudah dia bertobat dan mohon ampun, dia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang tadi, baik itu yang diharamkan, yang sia-sia, tidak ada manfaat. Itulah orang bertakwa, Bapak Ibu. Semoga 6 atau 7 kriteria tersebut ada pada diri kita. Kalau belum ada, saya mengajak diri saya dulu dan Bapak Ibu, terus kita berusaha. Hasil milik Allah yang akan dinilai oleh Allah sejauh mana kita berusaha mewujudkan nilai-nilai ketakwaan dalam hidup kita sepanjang hayat kita. Karena kita tidak sempurna, maka terus mohon pada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan hukum kami saat kami lalai, saat kami alpa, saat kami tidak mampu melakukan yang Kau perintahkan. Bimbing kami. Semoga sekali lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Semoga amal soleh kita sepanjang Ramadan dan sepanjang hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Yang mau bertanya saya persilakan. Ada waktu 15 menit ke depan, Pak Ya, Azwar, silakan. baik. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau dipertajam lagi dengan Saya Pak Maswar. silakan Bu, ini arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semua. Sama Mohon Ibu. maaf Pak Ustadz, ini yang Ya. masih saya belum bisa menghindar. Kemarin kan ketemu ke rumah teman sahabat senior tempat kerja. Jadi suaminya itu kenal baik dengan saya dari saya masih gadis. Saya jabat tangan sampai terus dipeluk, sampai di ini kening saya. Itu gimana cara menolaknya ya Pak Ustadz, itu yang menjadi kendala saya, merasa apa ya, jadi kayak ke anak sendiri gitu karena usianya kan jauh beda. Jadi saya tuh sampai diunyang-unyang kepala gitu, kayak semacam mau dipeluk. Saya mau menghindar, gimana caranya Pak Ustadz? Kan udah Ya, jelas-jelas itu bukan, mahram, bukan mahram ya Bu iya, ya. Oke. Bismillah, saya pertama menjawab, ternyata dalam surah Al-Maidah ayat 49, manusia yang terbanyak di hadapan Allah bukan orang kafir, bukan orang munafik, ya Allah. tapi manusia terbanyak di hadapan Allah statusnya adalah fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasikun. Itu di alinea terakhir surah Al-Maidah 49. Ya. Hmm. Sesungguhnya kebanyakan manusia kata Allah mereka yang berbuat fasik. Apa arti fasik, Bu? Dia tahu hukum, ibu tahu itu bukan mahram Iya, ibu. iya, Itu ya. tidak boleh. Hmm. Tapi ibu lakukan. Itu namanya fasik. Astagfirullah. Oke. Maka perintah Allah banyak istighfar. Allah membuka pintu taubatnya siang dan malam. Sholat Nah, tobat lagi ya Pak Ustadz. sholat taubat, betul. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tidak mengulanginya lagi. Jangan Nah, bagaimana mengulang. menghindarnya? Kan itu pertanyaan ibu. Iya. Ibu
pas mau ketemu dia gesturnya sejak dari jauh, sudah mau Jauhnya. dekat dengan dia, gesturnya seperti ini. Ya, ya. Eh, eh, tapi kalau ibu gesturnya dengan senyum, Terbuka. dengan apa, ibu dia pikir sama dengan dulu. Jadi kalau perlu pasang muka brimob. Nah, Gitu contohnya. Kalau iya, perlu iya, iya. tulis, saya tidak mau berselaman, bukan mahram saya, istilah gitulah. Itu hanya cerita saja. Nggak usah ditulis-tulis banget. Jadi kita lah yang membuat hukum, kita harus tunduk pada hukum. Kan ada perintah Rasulullah SAW, la ta'ata fi mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dan mereka Makhluk. bermaksiat di hadapan Allah. Nauzubillah. Siapapun. Ya, hanya itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ya, ampuni dosa ya, insya kita, Allah kekurangan doanya kita. Pak Ustadz mudah-mudahan, Itu pentingnya ngaji, Bu. Supaya kita tahu mana yang halal, mana yang ya, haram, mana yang hak, mana yang iya batil. sudah tahu tapi untuk menghindar itu caranya ya udah insya Allah Ya, dengan gestur. Gestur. ya, Ibu berusaha. ya, Nah, ya, Allah akan menjaga ibu insya Allah. insya Karena Allah. Allah Maha tahu sejauh mana tekad dan keinginan ibu menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nanti kalau tekad Insya ibu Allah. kuat, pasti Allah mudahkan. Itu janji Allah, Amin. Bu. Insya Allah. Surah Ya, Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanum subulana wa inallaha ma'al musinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari cinta dari itu, Allah kumudahkan jalan, insya kumudahkan Allah. urusan. Karena Ya, aku bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi ibu amin. tekadnya kuat, Bu. Ya, 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 Pak Ustadz. Ya, Oke, Bu ya. ya, Oke, makasih semoga banyak Pak Allah Ustadz. mudahkan. Allah musta'an. Amin. Insya Ya. Allah. Baik, Makasih Pak Ada lagi? Mazwar. silakan Bapak Ibu. Masih ada? Ustadz ini mengenai sedekah Ustadz ya. Ya. Ada saudara nih ada satu keluarga gitu. Jadi Hmm. beliau ini menyarankan dan sudah membuktikan katanya. Jadi kalau ada saudaranya atau keluarganya yang sakit gitu, sakitnya agak parah apa gitu, dia sedekah yang banyak gitu. Banyak sedekahnya. Jadi bukan yang sedikit-sedikit seperti Ustaz bilang yang harus konsisten istiqomah. Banyak dan doa pada Allah mudah-mudahan disembuhkan gitu. Jadi dengan bersedekah itu betul-betul sembuh gitu. Ada beberapa kejadian itu Ustaz. Nah, bagaimana itu Ya, keikhlasan Ustaz? bismillah. Memang betul. Tadau bisodakoh. Berobatlah perintah Rasulullah SAW dengan cara sodakoh. Oh, ada ya. Ada keterangannya, ya. Tadau bisodakoh. Bahkan orang-orang yang di kemo itu kan sebenarnya hopelessnya dunia kedokteran. Karena itu SOP-nya harus melakukan namanya kemo. Pada secara teorinya kemo itu dan last option, last decision, ya. Bahkan banyak orang kemo itu sakit mereka. Kan kemo itu sakit. Makanya habis kemo kan obatnya banyak sekali, bisa sampai 8-9 jenis itu. Saya tahu karena ada ipar saya ada yang di kemo dan akhirnya dia mengatakan daripada aku bayar uang untuk kemo ini mendingan warisan untuk bapak ibu karena dia belum menikah. Karena dia akan kanker testisnya sampai pecah itu ya. Demikian. Sakit Bu, aku nggak mau minum obat sampai aku nek Bu, gitu-gitulah. Kayaknya kita bawa pulang meninggal di rumah gitu. Ya, sudah sebulan 2 bulan kemudian. Artinya apa? Saya ingat ada orang jualan soto di Darmais. Cerita dari jamaah saya saat istrinya kanker payudara disuruh kemo. Ternyata ibu soto tuh bilang pada jamaah saya, Pak, istri bapak dari kemo udah Bu. Saran saya daripada di kemo mendingan banyak sodakoh Pak. Karena Hmm, banyak orang lewat sodakoh tuh Allah sembuhkan, Masya Allah. iya. Apalagi memang ada dalilnya tadawu bisodakoh. Berobatlah dengan cara bersodakoh. Ya, cuman jangan cuman saat sakit. Hmm, Saat sehat pun dia tetap ahli sodakoh. Tadi sudah saya sampaikan Pak Mazwar, jangan salah paham. Ikhlas dalam infak sodakoh beri yang terbaik. Dalilnya Ali Imran 92. Orang yang berinfak sodakoh dengan minimalis jangan harap diterima oleh Allah. Dalilnya Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 267. Makanya contoh yang konkret, kurbannya Qabil ditolak oleh Allah. Padahal Qabil berkurban. Tapi ditolak oleh Allah. Karena Qabil berkurban bukan dari harta yang terbaik yang dia miliki. Sedangkan saudaranya Habil memberi yang terbaik, makanya Allah terima. Walaupun saat itu kurbannya lewat hasil pertanian. Karena belum Allah syariatkan secara hewan ternak seperti hari ini.
Tadi ada pertanyaan tuh, saya lihat di catatan, Ustadz, betulkah menyembelih hewan kurban hari pertama lebih utama? Betul, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Habis sholat Idul Adha, beliau segera menyembelih hewan kurban. Jadi menunjukkan apa? Bukan nggak boleh hari kedua, hari ketiga, hari keempat, di hari-hari paling afdal hari pertama sesudah sholat Idul Adha. Itu yang paling afdal. Walaupun dibolehkan kita menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik berikutnya sejak tanggal 10, 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kalau ditanya afdal, yang paling utama habis sholat Idul Adha. Tapi dibolehkan kita menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik. Bahkan karena saya juga ada bisnis sapi kurban Bali, ada 2 tempat kita poolingnya, di satu Cibinong, satu di Bantar Gebang. Saya beri sedikit bocoran ini. Kalau beli hewan kurban menjelang Idul Adha pasti mahal. Kalau ingin murah dan jauh harganya jatuh, itu carilah hewan kurban hari ke-12 bulan Dzulhijjah atau hari 13 hari terakhir. Itu pasti jatuh tuh jualan hewan kurban. Cuman panitia udah bubar, Pak Mazwar. Nah, karena panitia sudah bubar, nyembelih sendiri. Ya hakikatnya demikian. Jadi pedagang, baik itu kambing maupun sapi, kalau sudah H plus Idul Adha pasti jatuh, dia banting harga. Karena kalau dia nggak laku sampai hari 13 nggak laku, dia bawa ke penjagalan itu cuma dihitung apa daging tok, karkasnya nggak dihitung. Sedangkan karkas itu paling besar dalam hewan itu, sampai 60%. Tulang, jeroan, bla bla bla. Sampai 60% karkas. Daging cuma hanya 40-30%. Itu teorinya demikian. Ya bisa dipahami karena tadi saya baca ada pertanyaan lewat WhatsApp. Ya, Oke. baik. Silakan, ini kayaknya Pak Zen ya. Silakan Pak Zen. Ya, gambarnya hilang tapi. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen, silakan. Akhir-akhir ini itu di di pengajian di YouTube itu dari 3 fakir ya. Saya mendengar tentang reinkarnasi. Apa betul di Islam itu ada pola pikir tentang reinkarnasi? Terima kasih. Ya, Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Dari mana Islam mengajarkan reinkarnasi, Pak Zen? Kalau memang ada reinkarnasi, kita berharap Rasulullah SAW hadir di hadapan kita. Reinkarnasi untuk mendidik umat ini, untuk mengajarkan kita kebenaran, karena umat ini semakin jauh dari Quran dan Sunnah. Bahkan orang yang mengamalkan Quran Sunnah dianggap aneh hari ini. Yang disebut Rasulullah SAW akan terjadi zaman Ruwaibidah. Apa itu zaman Ruwaibidah? Saat orang alim dianggap bodoh, orang bodoh dianggap alim. Ya, saat dia baca Qurannya masih belepotan jadi imam. Idza juljilatil ardu zilzalaha, sampai demikian. Tapi orang yang ngerti dan itu nggak dianggap. Puncaknya zaman Ruwaibidah kata Rasulullah SAW, saat orang bodoh memimpin orang ramai. Ijazah kagak jelas jadi presiden misalnya. Contoh demikian. Ya, ya kan? Jadi itu udah terjadi zaman Ruwaibidah. Saat kebenaran dianggap kebatilan, kebohongan. Disebut zaman post-truth. Saya ngajar Menko Polhukam, ada istilahnya dalam intelijen itu post-truth. Jadi bagaimana saat kebohongan terus didengungkan sebagai sebuah kebenaran, lama-lama jadi benar, padahal itu bohong. Saat kebenaran terus didengungkan sebuah kebatilan, lama-lama jadi batil. Itu disebut dengan zaman post-truth, dalam istilah syariah disebut zaman Ruwaibidah. Ya. Jadi jangan aneh, Pak siapa tadi? Pak Zen. Pak Zen, ya. Maka kembali, kalau ditanya apakah orang meninggal ruhnya masih hidup, itu betul, ada hadis sahih. Jadi kita meninggal ruh tidak mati, yang hancur cuma jasad. Tapi orang-orang tertentu seperti penghafal Quran, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, jasadnya masih utuh, Pak Zen. Ya. Tapi secara umum ruh kita nggak mati. Makanya saat Pak Zen dan saya dan kita semua masuk kuburan, kan ucapkannya apa? Assalamualaikum ya ahla diyar. Betul? Betul ya Pak Abdul ya? Oke ya.
Kira-kira Pak Abdul saat ngucapin salam di kuburan ada jawaban nggak? Waalaikumsalam Pak Abdul. Ada nggak Pak Abdul? Kalau ada jawaban Iya. Waalaikumsalam, kira-kira senang, kabur, atau pingsan? Itu contohnya. Menunjukkan apa? Ruh kita hidup. Makanya saat Iya. masuk pemakaman, Assalamualaikum. Cuma ruh nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya Pak Mazwar meninggal, istrinya nikah lagi. Apa istri dari kuburan cekek istri muda Pak Mazwar? Kan nggak mungkin juga. Itu di sinetron Pak Mazwar. Ya artinya gimana? Ya bisa dipahami ya. Jadi bukan reinkarnasi, tidak dikenal dalam Islam. Itu justru yang saya pahami, reinkarnasi di agama Hindu tuh. Nah, coba datang ke Bali. Ya. Mereka memahami reinkarnasi demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Ruh hidup, maka kita suruh doakan kepada yang meninggal. Saat kita masuk pemakaman, doakan mereka, doakan orang tua kita siang malam, karena hakikatnya mereka sangat membutuhkan doa-doa kita, dan kita anak soleh, terus beramal soleh, karena amal-amal yang kita kerjakan saat kita hidup juga akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Al-waladu ala kasbi abihi, karena anak itu hasil usaha orang tua yang mendidik kita. Itulah cara kita berterima kasih pada orang tua. Bukan dengan kirim air mawar, dengan baca-baca tertentu yang ada tuntunan. Cara kita berbuat baik pada orang tua, doakan mereka, terus beramal soleh, karena setiap amal soleh yang kita kerjakan akan mengalir otomatis kepada mereka. Apalagi kita sodakohnya atas nama mereka, itu ada tuntunannya. Itu cara kita berbuat baik pada orang tua kita, termasuk bersodakoh atas nama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu, karena Pak saya Ustadz masih boleh tanya Pak Ustadz? Masih boleh Pak Abdul. Boleh ya? Terakhir ya. Ya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sebuah pengalaman 2 hari lalu tuh Ustadz. Jadi kita sholat berjamaah, kemudian imamnya itu salah. Imam itu sudah 4 rakaat dia bangun. Nah, sudah makmumnya itu kan subhanallah gitu kan. Dia tetap saja tidak itu. Kemudian dilanjutkan sampai 5 rakaat itu. Nah, makmumnya itu begini. Makmumnya itu ada yang ikut imam 5 rakaat, ada yang tetap saja duduk tahiyat terakhir. Nah, kemudian setelah selesai ada yang sujud tilawah itu, kemudian ada yang tidak. Nah, bagaimana sebaiknya itu, Ustadz? Apa ikut imam yang 5 rakaat atau tetap saja duduk gitu? Terima kasih. Bismillah. Jawabannya pertama, Rasulullah SAW menuntun jo'ilal imam liutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sudah 4 rakaat dia berdiri, rakaat kelima dan sudah berdiri tegak lurus, maka semua makmum diperintahkan ikut imam. Kalau imamnya sudah berdiri tegak lurus. Tapi kalau imamnya baru Allahu Akbar, makmum tahu, subhanallah, imam harus duduk. Karena berarti ada kesalahan pada imam. Ya. Tapi kalau imam sudah berdiri tegak lurus, baru makmum subhanallah, imam tidak boleh duduk dan makmum ikutin imam. Yang kedua, karena rakaatnya berlebih jadi 5 rakaat, nanti saat sebelum salam, imam ngajak makmum dan dirinya yaitu sujud sajadah. Ya, sujud sahwi, mohon maaf, sujud sahwi. Sujud karena kealpaan, mohon maaf. Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi 2 kali baru salam. Atau boleh juga sujud sahwi ini karena berkaitan dengan kelebihan, sesudah salam boleh. Ada 2 cara sujud sahwi yang dicontohkan Rasulullah SAW, sebelum salam di akhir sholat, atau sesudah salam juga boleh. Karena bisa jadi kan, saat imam lupa, ternyata dia tidak merasa lupa, ada makmum mengatakan, kita kelebihan, maka langsung sujud sahwi habis sholat. Yang nggak boleh imam nanya, kamu yang salah, debat dulu baru sujud, itu nggak boleh. Nah, ya, hakikatnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada tuntunannya di hadis Bulughul Maram itu. Hakikatnya demikian. Saya pikir itu Pak Abdul dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Jadi poinnya Pak Abdul jangan lupa tuh, kalau imam sudah tegak lurus, semua makmum ikut imam. Nanti di akhir baru sujud sahwi. Nah, ini agak lucu nih Pak Ustadz. Imamnya ya pasti lucu karena kurang ilmu tadi. Bukan ya, imamnya itu sudah salam, dia sadar
saya salah ya. Nah, itu imamnya kurang ilmu, nggak boleh Saya ngobrol. Nggak boleh. Karena kalau ngobrol batal sholatnya. Itu dia. Ya, jadi imam kalau diingatkan makmum sami'na wa ata'na. Jangan nanya lagi saya salah ya. Itu imam yang kurang ilmunya. Langsung aja dia sujud sah. Iya. Ngajak makmum. Cukup terima ya? kasih. Mari Nah, Bapak Ibu, Ada, mohon ada maaf Pak, nih. ada Pak Tengku Farudin nih hadir. Silakan Pak Oh Tengku. ya, Ada silakan kita Pak nih. Teguh. Udah Apa kabar kangen. Pak Teguh? Assalamualaikum. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallah. Saya Ya. di ujung Pulau Sumatera. Oh, Oh, lagi di Banda Aceh ya? Oh, Banda Aceh ya. Bek tuwo me timpan ngongkok kaye. Oh, keluar beliau. Ya udah, baik Ustaz. Silakan ditutup Ustaz. Oke. Terima kasih Oke. banyak. Ya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita dipenuhi acara. Semoga pengajian kita hari ini mendapatkan rahmat itu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Allah, rahmat dari ridhonya. Semoga kita diberi keistiqomahan. Semoga amal Amin. ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Amin, ya Mohon Rabbal maaf segala kekurangan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mohon maaf jadwal saya masih pekan kelima ya Pak Mazhar. Jadi ketemunya 3 bulan sekali insya Allah. Iya, insya Allah. Ya nggak ada masalah. Ya cukup. Mohon maaf Cukup, saya Ustaz. pamit ya Pak Mazhar karena Baik, saya Ustaz. harus siap-siap ke Kementerian ATR BPN. Baik, silakan. Terima kasih banyak Terima Ustaz. kasih.